Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 299. Yu Meixia menggigit bibir bawahnya sambil melihat lengan Dong Suebing. Aku dapat mengganti pakaianmu. Dong Suebing menenangkan. Tidak diperlukan. Saya baru saja keluar dari rumah sakit. Oh, beberapa hari ini saya sangat sibuk dan lupa bertanya. Liburan musim panas kian-kian sudah dimulai. Bagaimana hasilnya? Yu kian-kian baru saja pindah ke sekolah ini, dan dalam beberapa bulan terakhir, dia mengemis di sepanjang jalan bersama Yu Meixia dan tidak bersekolah. Dong Suebing takut dia tidak bisa mengejar yang lain. Jawab Yu Yiwei dengan riang. Kian-kian mendapat posisi kelima di kelas kami dan berada di 30 level besar kami. Yu kian-kian tersipu dan menundukkan kepalanya. Dia menunggu Dong Suebing memujinya. Dong Suebing tersenyum dan menatap Yu kian-kian. Tidak buruk, saya tahu Anda telah bekerja keras. Haha, saya berjanji akan membelikanmu apapun yang kamu inginkan jika kamu mendapatkan hasil yang bagus. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Yu kian-kian dengan cepat menenangkan kepalanya. Aku tidak menginginkan apapun. Cheng Cheng memandang Yu kian-kian dan berbisik. MP4 minta MP4. Yu Yiwei tertawa. MP4 tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan telepon seluler. Model terbaru dari ponsel pintar HTC sedikit mahal, dan harganya sekitar 4 hingga 5.000 RMB. Yu kian-kian melihat ponsel Liu yang dengan iri. Saat ia belajar di desa, sebagian besar temannya adalah orang miskin, dan jarang ada siswa yang menggunakan ponsel. Namun setelah mulai bersekolah di SMP 1 kabupaten, Yu kian-kian menyadari perbedaan antara dirinya dan yang lainnya. Semua teman sekelasnya, seperti Liu Yang, Cheng Cheng, dan Yu Yiwei, memiliki ponsel. Dong Suebing memandang Yu kian-kian dan mengerti. Oke, ayo ambil ponsel. Yu kian-kian dengan cepat menolak. Tidak diperlukan. Saya tidak mensyaratkan. Itu terlalu mahal. Yu Meixia menambahkan. Itu benar. Dia masih anak-anak dan tidak membutuhkannya. Anda, kakak Yu. Dong Suebing menunjuk ke sakunya dengan dagunya. Dompetku ada di sini. Bantu aku mengeluarkannya. Seharusnya ada sekitar 5.000 RMB di dalamnya. Keluarkan semua uangnya dan bawa kian-kian ke mall untuk membeli ponsel baru. Biarkan dia memilih yang dia suka. Jika uangnya tidak cukup, gunakan yang pertama. Aku akan mengembalikanmu saat kamu kembali. Dia melihat Yu Meixia masih berdiri di sana dan menatapnya. Ayo cepat, Yu Meixia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Terima kasih. Yu kian-kian sangat bersemangat. Kakak laki-laki, aku Dong Suebing tertawa. Belajarlah dengan giat, dan jika kamu bisa masuk ke 5 besar levelmu, aku akan memberikan lebih banyak hadiah. Yu Yiwei melihat Dong Suebing mengeluarkan 5.000 RMB untuk membeli telepon untuk kian-kian dan berseru. Kian-kian, kakakmu baiklah. Cheng Cheng juga iri pada Yu kian-kian. Ponselnya bukan smartphone dan harganya sekitar 800 RMB. Yu kian-kian tersipu malu dan berkata, ya, kakakku juga membelikan komputer untukku. Liu yang bertanya dengan penuh semangat. Komputer apa? Yu kian-kian menunjuk ke laptop putih di mejanya di kamarnya. Yu Yiwei berteriak dengan penuh semangat. Apakah ini laptop Apple? Ya ampun, ini laptop favoritku. Cheng Cheng juga menatap laptop itu, yang harganya sekitar 10.000. Ayo masuk untuk melihat laptopnya. Yu Yiwei berlari ke dalam kamar. Hahaha, aku pergi dulu. Cheng Cheng dan Liu yang mengikuti di belakang dan mengagumi laptop itu, kata Cheng Cheng. Kian-kian, kakakmu menyayangimu. Laptop ini sangat mahal. Yu Yiwei telah memohon kepada orang tuanya selama 2 bulan, tetapi mereka tidak membelinya. Liu yang terkesan dengan Yu kian-kian sekarang, teriak Yu Yiwei. Ah kian-kian, bisakah kamu meminjamkannya untuk beberapa hari? Silakan. Yu kian-kian merasa baik-baik saja, dan dia mengangguk. Oke, ruang tamu. Yu Meixia melihat anak-anak masuk ke kamar tidur, dan dia mengambil cangkir teh dan memberi makan Dong Suebing. Meskipun Yu Meixia terkadang canggung, dia sangat memperhatikan Dong Suebing. Dong Suebing menyesap beberapa kali, dan wajahnya berubah. Yu Meixia kaget dan panik. Apakah tehnya terlalu panas? Saya minta maaf, bukan itu. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam dan berkata pada Yu Meixia dengan tegas.
buru-buru, ikut denganku. Yu Meixia bingung dan segera mengikuti Dong Suebing. Dong Suebing memasuki kamar mandi, dan dia segera mengikuti ke dalam. Di dalam kamar mandi, dia masih tidak mengerti mengapa Dong Suebing meminta untuk mengikutinya. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba menyadari apa yang diinginkan Dong Suebing. Dia tersipu dan menatap celana kepala Dong tanpa mengucapkan kata pun. Dong Suebing tersenyum malu. Sister Yu, aku tidak bisa menggerakkannya dan membutuhkan bantuanmu. Yu Meixia memandang Dong Suebing dan segera menutup pintu kamar mandi. Dong Suebing merasa malu saat dia berdiri di depan toilet. Yu Meixia adalah wanita konservatif dari cara berpakaiannya. Selain tidur, dia tidak pernah mengenakan rok atau gaun apapun yang melebihi lutut. Dia punya seorang putri, tapi dia masih berperilaku seperti gadis muda. Sekarang, dia harus membantu pria lain melepas celananya, itu terlalu canggung baginya. Namun Yu Meixia tidak menolak permintaan Dong Suebing. Dia membungkus gigi dan membungkuk ke depan untuk membuka resleting Dong Suebing. Zip, lalat Dong Suebing dibuka. Yu Meixia menunduk dan bertanya, "Ketua Dong, aku akan mengeluarkannya." Dong Suebing berkeringat dan berpikir sendiri. "Ayo cepat, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Oke, Yu Meixia tidak bisa meminta muka saat dia membantu kepala Dong menegakkan ke dalam toilet. Wajahnya merah dan menggigitnya sambil mengatur arah. "Oke, kamu bisa mulai sekarang." Dong Suebing akhirnya bisa bersantai. 5 detik, 10 detik, 20 detik, mungkin Dong Suebing sudah terlalu lama menahan buang air kecil, dan dia tidak bisa membuang air kecil sekarang. Yu Meixia tidak mengucapkan kata pun dan tidak berani mendesaknya. Dia hanya berdiri di samping Dong Suebing sambil memegangi penisnya. Dengan seorang wanita dewasa cantik memegangi penisnya, Dong Suebing menyadari bahwa dia semakin keras. Dia ingin membuang air kecil dan segera memakai kembali celananya, tapi itu di luar kendalinya. Yu Meixia juga bisa merasakannya, dan tangannya mulai gemetar. Dong Suebing merasa telah mempermalukan dirinya sendiri hari ini. 1 menit 2 menit tubuh Yu Meixia sedikit membungkuk ke depan, dan punggungnya mulai terasa sakit. Di luar kamar mandi, Yu Qianqian berteriak, "Bungkam, bungkam, kakak laki-laki, kamu ada di mana?" kata Cheng Cheng. "Apakah mereka keluar?" Yu Meixia panik dan tidak tahu bagaimana menjawab putrinya. Dong Suebing dengan cepat menjawab, "Kami berada di kamar mandi. Ibumu membantu mengganti perbanku. Kalian semua pergi dan menonton TV. Kami akan segera selesai." Yu Qianqian mengakui, "Teman-temanku akan pergi. Aku akan mengantar mereka keluar." Dong Suebing berteriak, "Oke, kembalilah lebih awal, dan berhati-hatilah. Tanyakan kepada teman Anda kapanpun mereka senggang." Yu Yiwei, Cheng Cheng, dan Liu yang mengucapkan selamat tinggal kepada Dong Suebing dan Yu Meixia dari luar kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Dong Suebing mendengar suara pintu tertutup dan merasa lega. Dia memandang Yu Meixia dengan nada meminta, "Maaf, kakak Yu, mohon tunggu beberapa saat lagi." Yu Meixia hanya mengangguk. Dong Suebing mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya. "Cepatlah, dan kencing." Setelah beberapa saat, teseses Dong Suebing akhirnya pipis. Yu Meixia menyiram toilet dan menegakkan punggungnya. Dia memasukkan kembali penis Dong Suebing ke dalam celananya dan dengan cepat mencuci tangan dengan sabun beberapa kali. Dong Suebing berdeham, "Terima kasih." Yu Meixia tidak membalasnya dan membantu duduk di sofa. Dong Suebing melihat Yu Meixia diam dan merasa tidak enak. Sebelum lengan pulih, hal ini akan terjadi berkali-kali, dan dia bahkan tidak bisa membuang air besar atau pakaian. Bahkan hal sederhana seperti makan atau memakai sepatu, dia akan membutuhkan bantuan Yu Meixia. Kenapa aku tidak kembali saja?" Yu Meixia berhenti sejenak dan bertanya, "Kemana kamu pergi?" "RSUD. Kalau begitu tunggu aku mengambil pakaianku. Saya akan tinggal di rumah sakit juga. Akan lebih mudah untuk menjagamu." Aku takut merepotkanmu lagi pula, kamu adalah seorang wanita, dan aku." Yu Meixia tersipu. Aku baik-baik saja." "Hah, kamu baik-baik saja dengan ini?" "Ya," jawab Dong Suebing. "Kalau begitu, aku tidak akan pergi, dan aku harus merepotkanmu selama beberapa hari ke depan." Yu Meixia menjawab dengan lembut, "Ketua Dong, Anda telah memperlakukan saya dan putri saya dengan sangat baik. Ini bukan apa-apa sungguh. Saya baik-baik saja dengan itu."
Kenapa kamu masih memanggilku ketua Dong? Kamu bisa memanggilku Xiao Dong, Suebing, atau Xiao Bing. Ya Suebing. Dong Suebing tertawa. Itu benar, Kak Yu, duduk dan istirahatlah. Yu Meixia memegang tangannya. Saya tidak lelah, makanlah buah-buahan. Dong Suebing lapar. Terima kasih. Yu Meixia duduk di samping Dong Suebing dan menggunakan tusuk gigi untuk memberinya sepotong jeruk. Setelah Dong Suebing mengunyah jeruk, dia menangkupkan kedua tangannya di depan mulut, menunggu dia menjual bijinya. Kemudian, dia memberi makan Dong Suebing sepotong apel dan menyeka mulutnya dengan serbet kertas. Dia kemudian mengeluarkan sebatang rokok dan menaruhnya di bibir Dong Suebing sebelum menyalakannya. Setelah rokoknya menyala, dia memegang asbak di samping Dong Suebing menunggu abunya turun. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.